ولا جراد ولكم ولد فادعوت آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت أن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في الجم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون Ayo baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Halakan teleponnya. Waj'alhu lana imama wa nuran warahma Allahumma zakirna minhu وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا آناء الليل وآذراء النهار واجعله لنا حجة ya Rabbal Alamin. Dihidupkan kameranya. Ini ada beberapa yang tadi dimatikan dari awal. Pak Hari baru nyala kameranya, Husen baru nyala kameranya. Sebelum saya tutup, Ustadz mau bahas sedikit tentang pelajaran yang udah diajarkan, mengingatkan kembali yang mungkin sesuai dengan situasi sekarang yang kalian di rumah. Oke, saya akan bahas sedikit tentang tafsir. Masih ingat tafsir ini? Kelihatan nggak di layar? Terlihat di layar? Lihat. Terlihat ya. Tafsir masih hafal? Ya, hafal atau tidak? Sudah. Ya, hafal tafsirnya? Lupa, Sat. Hah? Enggak lupa, Sat. Lupa. Sat. Kalau sudah. Enggak apa-apa. Oke, kita bahas sedikit ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imanan yablughanna indakal kibara ahaduhum aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīman.
dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu dengan menyembah selain Dia atau Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu, ibu dan bapakmu, dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam peliharaanmu, maka janganlah sekali-sekali kamu mengatakan kepada perkataan dan janganlah kamu membentak dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Ya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita tidak boleh menyembah selain Allah, ya. Kemudian ayat ini menerangkan tentang kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Ada yang kenal ini enggak? Uwais Al-Qarni. Kalian tahu Uwais Al-Qarni itu siapa? Ada yang kenal Uwais Al-Qarni? Pinanggi. Uwais Al-Qarni yang dijadikan sebagai contoh anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi ada sebuah cerita gini. Di zaman dulu itu ada namanya sahabat namanya Uwais Al-Qarni. Dia tuh sering dijadikan sebagai contoh. Sebagai contoh apa? Dijadikan sebagai contoh anak yang berbakti kepada orang tuanya. Nah, Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang soleh dan dia sangat memuliakan bapak ibunya, orang tuanya. Nah, Uwais dia senantiasa merawat dan akan memenuhi semua permintaan sang orang tua atau ibu bapaknya. Nah, pada satu waktu Uwais meminta izin kepada orang tuanya, kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat itu ibunya itu mengizinkan dan dia berpesan setelah bertemu dengan Rasul, maka cepatlah kembali ke rumahmu. Kenapa? Karena ibumu sedang sakit. Nah, itu pesan ibu kepada orang tuanya. Nah, setelah tibanya di rumah Rasul dan ternyata Rasulullah sedang tidak ada di rumah dan saat itu sedang berperang. Nah, ketika itu Uwais langsung mengingat pesan sang ibu. Setelah tidak ada urusanmu, setelah ketemu Rasul, maka cepatlah kembali. Nah, Uwais pun pada saat itu langsung minta izin dan dia langsung bergegas kembali kepada ibunya dan dia berpamitan kepada istri Rasulullah yaitu Siti Aisyah. Ketika itu ada di rumah, maka dan dia menitipkan salam kepada Rasulullah bahwasanya tadi beliau ke sini ingin bertemu Rasulullah tapi Rasulullah tidak ada, gitu. Nah, pesan yang saya sampaikan di sini semuanya harus benar-benar berbakti kepada orang tua. Bilang aja nggak boleh, apalagi sampai menyakitinya. Ya, di sini bilang aja nggak boleh menyakitinya. Dan salah satu tujuan kalian di pondokan itu sebagai amal jariah nanti orang tua kalian ketika meninggal. Kenapa? Karena ijamatal insanu in qata anhu. Ketika manusia mati itu, maka kan in qata anhu amalu akan terputus semua amalnya kecuali 3 perkara itu. Apa aja? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua apa? Ilmu yang tafi'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Wa walidin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang. Nah, kalian termasuk tuh di situ ada. Ya. Kalian sebagai orang yang mengamalkan ilmunya, mengamalkan ilmu-ilmu yang diajarkan di pondok, diamalkan di rumah selama liburan, kalian menjadi wasilah ketika orang tua kalian tuh wa walidin sholihin yad'ulahu, doa anak yang soleh itu akan diterima, diijabah oleh Allah. Itu makanya di pondok itu selalu kan dikatakan ketika setelah sholat apa? Sebutkan nama ayah dan ibumu. Itu salah satu tujuannya supaya kita selalu ingat mendoa.